لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walau apapun keadaan kita dalam koridor syariat, dalam koridor ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lepas dari ketaatan kepada Allah, maka otomatis kita berbuat maksiat. Apapun keadaan kita harus senantiasa bagaimana terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik kita dalam keadaan senang, apatah lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan kena musibah, atau dalam keadaan apapun, maka kita seharusnya senantiasa terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ma'ruf kita sudah pelajari bahwa seseorang ibadahnya ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, harusnya dia senantiasa memuji Allah, mensyukuri segala bentuk pemberiannya, besar maupun kecil, yang nampak maupun tidak nampak. Maka dalam hal ini keadaan kita harus terus menerus beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara mensyukurinya. Demikian juga jemaah sekalian, ketika kita kena musibah, kena ujian, kena kesusahan, maka ibadahnya adalah bersabar. Sabar menghadapi apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di balik semua yang kedua ini, keadaan kedua ini, manusia selalu berputar keadaan di atasnya, entah susah maupun senang. Maka dalam keadaan begini harus terus menerus kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka senantiasa kita terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya pada kita sampai detik ini, sampai sekarang ini. Allah terus menerus tiada hentinya mengalirkan nikmat-Nya kepada kita. Ya, salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat selalu hati kita terpaut di majelis ilmu. Maka nasihat sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya ikhwah, nasihat untuk kita semua, untuk diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, agar senantiasa terus berusaha ya berada dalam ketaatan kepada Allah, terus berusaha ya dalam hal ketika Allah memberi kesempatan, membuka kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya tidak ada gangguan, tidak ada halangan untuk menghadiri majelis ilmu, maka manfaatkanlah waktu tersebut, manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan kesibukan datang. Kita kan tidak pernah tahu kapan kesibukan datang. Nah, ketika Allah memberikan seseorang waktu yang lapang untuk dia belajar menuntut ilmu agama, maka adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Banyak di antara saudara-saudara kita mau duduk dalam majelis, tapi Allah tidak memberinya kesempatan. Allah tidak memberi waktu untuk duduk dalam majelis. Maka ketika Allah
ya memberikan kita kesempatan atau waktu, ya kesehatan, ya ada waktu ya untuk menghadiri majelis, sibukkan diri dengan ilmu, maka manfaatkan waktu itu. Karena esok hari kita belum tentu melihat matahari bersinar, kita belum tentu sesehat hari ini, kita belum tentu ya kuat seperti hari ini, kita belum tentu juga punya kesempatan seperti hari ini. Maka manfaatkan sebaik mungkin, jangan lalai, ya jangan lalai. Kebanyakan di antara kaum muslimin yaitu mereka ya menyempatkan hanya untuk sebagian waktunya untuk belajar, ya sebagian waktunya untuk belajar, menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, andaikan dia punya 100 nyawa dicabut satu persatu, ketika dia dibangkitkan kembali, apa yang dia inginkan? Nuntut ilmu. Dikatakan bagaimana nikmatnya menuntut ilmu. Maka ini jamaah sekalian, orang-orang yang menuntut ilmu, thalabul ilmu, yang belum merasakan manisnya menuntut ilmu, dia akan belum sampai. Saya sampaikan sekali lagi, ingatkan bahwa orang-orang yang belum pernah merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya menuntut ilmu, maka dia akan belum pernah sampai pada sesuatu yang belum dia cari. Ya, mungkin ini jemaah sekalian, saya ingatkan pada diri sendiri, pada ikhwah sekalian, hendaklah sibukkan diri kita sesuatu hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Lebih-lebih di zaman ini, zaman fitnah yang luar biasa, yang menggerogoti jiwa, menggerogoti hati kita, ya kehidupan kita, keluarga kita, agama kita. Maka tidak ada jalan yang paling baik, tidak ada bekal yang paling baik untuk menghadapi fitnah sekarang yang akan adalah menuntut ilmu. Itu nasihat pada ulama kita, thalabul ilm. Ketika seseorang meninggalkan majelis ilmu, maka tanda kecelakaan seseorang, maka tanda kebinasaan seseorang. Ketika dia sudah meninggalkan majelis ilmu, tanda kebinasaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ma'ruf hadisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Nah, ketika seorang meninggalkan majelis ilmu, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan ini, tanda, alamat kehancuran, alamat kebinasaan. Maka jamaah sekalian, ya ilmu, subhanallah, habis umur kita belum cukup ilmu kita pelajari, banyak. Maka saya dikasih ingatkan pada diri sendiri, pada jemaah sekalian, selagi Allah masih memberi kita kesempatan untuk belajar, manfaatkan sebaik mungkin, manfaatkan, karena hari esok kita tidak mungkin tahu apa keadaan kita. Tayyib, jemaah sekalian, ini sekarang mukadimah untuk kita agar senantiasa terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, materi kita hari ini adalah sangat ya urgen kita bahas, ya, karena zaman-zaman sekarang Masya Allah ya, begitu fitnah menyambar, ya subhat menyambar, sementara hati lemah. Ya, begitu banyak ya fitnah-fitnah yang terjadi di antara kita, antara dari sisi dunia, apalagi dari sisi agama, din. Ya, materi kita hari ini yaitu bagaimana kita harusnya beragama, siapa yang kita ikuti. Ya, materinya apa judulnya lagi? Lupa lagi. Hah? Ya, menempuh jalannya para sahabat dalam beragama. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita terlebih dahulu
bahwa agama Islam yang diturunkan ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum agama Islam turun itu namanya zaman apa? Zaman jahiliyah. Jadi segala apapun ya, mulai dari perkara akidah, perkara akhlak, ya, perkara muamalah itu masih jahiliyah, tidak berada di atas ilmu, tidak berada di atas petunjuk, ya, tidak berada di atas petunjuk, ya. Maka setelah datang Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, apa lagi? Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam itu adalah agama untuk kalian. Maka ini berarti Allah telah menyempurnakan nikmatnya, itu apa? Islam. Dalam ayat yang lain jelaskan bahwa fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu itu mereka saling bermusuhan, saling berperang, berpecah belah. Datang Islam menjadikan dia sebagai saudara. Jadi Islam adalah solusi untuk segala aspek seluruh kehidupan. Ya, ini jemaah sekalian perlu dipahami dulu. Nah, Islam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa Islam? Berapa? Satu. Pemahaman satu. Keyakinan, akidah satu. Terus diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka sekaligus murid-murid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah sekalian, demikian juga sebagai kita nasihat ya ibrah dari sini, siapapun yang pengajar ya pendidik, jadikanlah murid-murid kalian adalah sebagai sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW muridnya dia sekaligus sebagai sahabat. Yang namanya sahabat, subhanallah, tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin saling ya pasti saling menghargai, menghormati dan memuliakan. Ya, ini jemaah sekalian. Jangan jadikan murid-murid kita sebagai musuh. Ya, dan seterusnya. Ini ibrah dari Rasulullah SAW, ya bagaimana dia menjadikan sahabatnya sekaligus murid-murid beliau. Jadi jemaah sekalian bahwa Islam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Murid pertamanya Nabi siapa? Sahabat Rasul. Ya, sahabatnya Nabi, murid pertamanya. Begini, ada beberapa poin. Ya, jadi hakikatnya Islam itu ada pada sahabat. Hakikat Islam itu ada pada sahabat. Kenapa? Dia yang pertama kali ya menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Ya, kalau dia yang pertama kali berarti dia yang paling paham. Dia yang paling paham apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, ini judul sangat menarik untuk kita bahas lebih jauh. Ya, apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Ya, Thayyib. Itu bagaimana kita beragama, ya mengikuti ya petunjuk dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thayyib. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa poin alasan kenapa harus sahabat. Ya, kenapa harus sahabat? Kita harus ya ikuti dalam beragama.
Satu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal mujahirin wal ansar." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga untuknya. Ya, ini jamaah sekalian, pujian Allah terhadap kaum ansar dan al-muhajirin. Al-muhajirin adalah orang-orang dari hijrah dari Makkah ke Madinah. Al-ansar adalah penduduk Madinah. Difahami ini ya, ikhwan? Jadi mereka semua itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Satu poin, mereka mendapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendapat tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mendapat pujian. Maka tidak ada lagi jalan lain kecuali mengikuti mereka. Karena pada hakikatnya para sahabat mengamalkan itu, apa yang diamalkan adalah hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran juga. Hakikatnya, karena mereka dibawa bimbingan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Yang kedua, ya mas kalian, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana hadisnya yang semakna dengan la ya'ti zamanun, tidaklah datang sebuah zaman illa ba'dahu syarrun min. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Ya, dari zaman sebelumnya. Artinya semakin dekat zaman dari zaman kenabian, itulah zaman keemasan, zaman kemuliaan. Ya, semakin jauh zaman dari zaman kenabian, maka zaman itu adalah semakin jelek, semakin buruk. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lain, khairun nasi qarni, sebaik manusia adalah zamanku. Sebaik manusia adalah zamanku, kata Rasulullah SAW. Ya, manusia yang terbaik adalah pada zaman saya. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian setelahnya dari tabi'in. Tsummal ladzina yalunhum, kemudian setelahnya. Jadi bertingkat-tingkat. Ini Rasulullah SAW menjamin bahwa jaminan terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah sahabatnya. Sahabatnya. Ini jemaah sekalian. Jadi setelah itu bertingkat-tingkat. Jadi semakin jauh zaman dari zaman kenabian, itu akan semakin jelek. Akan semakin jelek. Lihatlah sekarang bagaimana fitnah luar biasa. Akhlak semakin bobrok. Luar biasa. Fitnah begitu banyak, entah menggerogoti dunia dan agama kita. Makanya jemaah sekalian, dia alasan yang kedua bahwa tidaklah datang satu zaman akan zaman itu lebih jelek dari zaman sebelumnya. Maka tidak ada jalan lain. Kata apa perkataan Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, la yaslah, tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa yang menjadikan umat terdahulu menjadi baik. Kecuali apa yang menjadikan umat terdahulu menjadi baik. Itu perkataan Imam Malik rahimahullah. Nah, ini secara logika juga jemaah sekalian, secara logika,
akal ketika air mengalir dari hulu ke hilir, pasti yang sampai ke hilirnya itu cepatnya tidak mungkin sejernih dari sumbernya, ya. Jelas ini? Tidak mungkin sejernih dari sumbernya, tidak mungkin. Pahami? Ya, ini secara akal, logika, bahwa air ya dari sungai sumbernya tidak akan mungkin sejernih dari sumbernya yang sampai ya dari ujung sana, tidak akan mungkin. Maka semakin dekat air ke sumbernya semakin jernih. Maka itulah hakikat Islam. Semakin dekat zaman Rasulullah SAW, zaman kenabian, maka itulah hakikatnya Islam yang murni. Belum ada campuran. Pahami? Ya, belum ada campuran apapun, belum ada. Masih murni. Maka bisa diperumpamakan, dikiaskan dengan ya pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Maka Islam yang sampai ya dari dulu sampai sekarang, ya apa kira-kira terjadi? Padahal yang datang dari Rasulullah SAW disampaikan pada sahabatnya itu tidak akan pernah berbeda dalam masalah akidah, pemahaman. Sekarang ini subhanallah, ayah mengaku si A, si B dan seterusnya. Padahal sama-sama Islam. Mana yang benar? Ya, mana yang benar? Maka tolak ukurnya kembali ke sumber asli. Kembali ke sumber aslinya. Mau ambil yang jernih ya, ke sumber aslinya. Mau ambil pemahaman yang benar, ya ke sumber aslinya. Logika juga memahami bahwa ketika terjadi kecelakaan, ya, terjadi kecelakaan, yang tahu peristiwa itu siapa? Saksi yang melihat langsung, yang tahu. Jadi kalau bertanya pada siapa? Orang yang melihatnya. Jangan orang kilawakal, ya, ditambah-tambah dan seterusnya. Kadang-kadang terjadi peristiwa, tersebar berita dan seterusnya, padahal tidak seperti itu hakikatnya. Maka kamu lihat bagaimana ya kejadian aslinya, ya tanya yang melihatnya. Paham kira-kira? Tanya yang melihatnya, seorang saksi. Demikian juga persoalan agama. Siapa yang pertama kali menerima hadis? Siapa yang pertama kali ya melihat turunnya wahyu? Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran. Siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Dia yang paling paham, dia yang paling mengerti apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Maka ini ya kesimpulan dari sini bahwa tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada pemahaman salaf terdahulu kita, ya, salaf itu pendahulu yang mendahului kita, ya, dari kalangan para sahabat tabi'in, ya. Jadi ini jemaah sekalian, jadi tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ya pemahaman para sahabat, karena mereka lah yang paling pertama kali menyaksikan turunnya wahyu. Mereka paling paham daripada kita. Nah, logika sama katakan tadi, terjadi peristiwa kecelakaan, yang melihat, terus datang orang yang berkomentar-komentar banyak, seakan-akan dia yang paling paham kejadian peristiwa tersebut, luar biasa. Ini banyak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, padahal tidak begitu hakikatnya. Itu yang terjadi dalam umat Islam ini, yang terjadi, ya. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya. Andaikan Al-Qur'an itu bukan dari Allah, sungguh kalian akan melihat begitu banyak perpecahan, perselisihan yang ada. Jelas dipahami? Nah, sekarang
kita satu sumber Al-Quran, apalagi satu sumber hadis. Ya, terus kok terjadi banyak begitu perbedaan dalam memahami agama? Ibaratnya ya Islam itu bendera asalnya itu warnanya kainnya putih. Datang orang kasih warna merah, hitam. Ya, demikian. Islam itu putih asalnya satu. Belakangan muncul banyak. Terjadi pemahaman yang bermacam-macam, pemahaman yang berbeda-beda. Apa yang menyebabkan ini kok begitu banyak bermacam-macam perbedaan? Apa yang menyebabkan? Ketika memahami agama sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan pemahaman si A, sesuai dengan pemahaman si B. Ya, andaikan mau kembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, pasti kita bersatu di atasnya. Tidak mungkin berbeda. Di sini tidak mungkin berbeda. Andaikan pemahaman agama ini ya kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita tidak akan mungkin berpecah belah. Pasti bersatu di atasnya. Ya sini itu menjadikan banyak perpecahan karena masing-masing mau mengambil pemahaman di luar dari pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya sini jelas ya. Ini jamaah sekalian. Maka ini perlu dipahami kira-kira. Ya, apa sebabnya berbeda? Si A mengatakan ini, si B ini banyak firqah, banyak regu A, regu B dan seterusnya, kelompok ini. Padahal kita Islam cuma satu. Apa yang menyebabkan berbeda? Ketika lepas dari pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Andai kan kita kembali, hari insyaallah pasti kita bersatu di atasnya. Jelas ini? Makanya Rasulullah SAW ya memberikan nasihat kepada kita. Wa adzana Rasulullah SAW ya berikan nasihat. Ada apa hadisnya? Ada apa hadisnya dalam Arba'in Nawawi? Ada? Artinya? Ada apa artinya? Ya. Ini sisi pendalilan berikutnya. Ya. Seakan-akan dia menasihat para sahabat, seakan itu adalah nasihat yang terakhir perpisahan. Ya jelas ya? Paham? Pernah baca hadisnya? Ya. Ya. Fa innahu mayas minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat begitu banyak perselisihan, begitu banyak perbedaan, begitu banyak perpecahan. Ini sudah sunnatullah. Allah menakdirkan ya bahwa akan ada namanya perpecahan, ya, perselisihan. Tapi Rasulullah SAW tidak membiarkan begitu saja. Ya, Rasulullah SAW meninggalkan nasihat, wasiat yang agung. Jalan keselamatan dari perpecahan tersebut apa? Ya, alaikum bittaqallah azza wa jalla. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Solusi takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi segala fitnah yang ada, takwa. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigillah dengan gigi geram yang sangat kuat. Jangan lepaskan. Itu perumpamaan. Jangan lepaskan sunnah. Ya, jadi
Ini jemaah sekalian solusi dari perselisihan, perpecahan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan. Ya, jangan lepaskan. Kapan lepas? Kita akan berselisih. Kita akan berpecah belah. Ya. Terus apa lagi? Ya? Ada sebelumnya. Ya. Diingat lagi. Sudah diingat nih. Alaikum bittaqwal zawjal wassam'at ta'ah. Ya? Yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun. Ini jamaah sekalian. Berarti Rasulullah SAW memberi gambaran, memberikan bahwa di zaman akhir nanti ada perpecahan begitu banyak. Solusi kalau yang berpecahan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dengar. Ketika mendengar, taati. Karena banyak juga mendengar tidak mentaati. Neng kelinga bawang nih. Demikian ya. Sudah dengar, banyak mendengar perintah, dengar perintah, tapi neng kelinga bawang nih. Tapi di sini apa? Dengar, taati. Siapa? Pemimpin. Pemimpin yang sah di negeri kita. Pemimpin yang sah di suatu negeri. Taati. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun. Meskipun yang memerintah kalian, yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Ini jemaah sekalian, dari sisi kekhalifahan, kepemimpinan, seorang budak tidak sah jadi khalifah, tidak bisa. Pahami? Tidak bisa. Tapi saking ini subhanallah, Rasulullah mengatakan wajibnya taat kepada pemerintah. Meskipun yang memimpinimu seorang budak, taati. Meskipun dari sisi hukum syariat, ya, tidak bisa seorang budak jadi seorang pemimpin, tidak bisa. Ini jamaah sekalian, terjadi. Ya, begitu banyak perselisihan, taati pemerintah kita. Dengar dan taati. Dengarkan. Nah sekarang subhanallah, di negeri kita, ya, kasihan pemerintah kita sering dibully, ya, dihina, dicaci maki, ya, difitnah dan seterusnya. Apakah ini yang namanya akhlak yang baik dalam Islam? Secara kita belum jauh, kita belum masuk kepada hal dari sisi akidah, pemahaman. Ya, bagaimana amalan para sahabat dalam muamalah kepada hukam? Bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada bagaimana bermuamalah kepada pemerintah? Ya, bagaimana seorang pemerintah dibuka aibnya di mimbar-mimbar, disebut, subhanallah, ini bukan akhlak yang baik. Ya, meskipun ya yang notabene yang mengucapkan itu adalah seorang dianggap ustaz, dianggap dan seterusnya. Ya, ya ini bukan seorang akhlak yang keluar dari, ya, perkara syariat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Hendaklah kena mengadu bagaimana pemimpin, ya, menzolimi rakyatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wajib taat. Dengar, wajib. Isbiru, bersabar. Bersabar. Namanya sabar apa? Tahan lisan. Tahan lisan kita, tahan tangan kita. Tahan. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menahan lisannya ketika dizalimi pemerintah, maka dia keluar dari koridor syariat, keluar dari petunjuk Rasulullah SAW. Wa in daraba dhahrak, kata Rasulullah SAW, meskipun punggulmu dipukul, wa ukhidha maluk, hartamu diambil, isbiru, bersabar. Ini petunjuk Rasulullah SAW. Bersabar. Namanya sabar minimal tahan lisan kita. Tahan lisan kita. Ya, apatah tangan kita.
Ini jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang, ya, ada orang yang tidak bisa menahan lidahnya, tidak bisa menahan lisannya ketika dizalimi pemimpin, maka dia keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian. Wajibnya taat kepada pemerintah. Wajib. Contoh kecil. Kecil aja. Kadang dianggap remeh. Naik motor pakai helm. Wajib enggak? Hah? Naik motor pakai helm, wajib enggak? Ya wajib. Ya wajib. Kenapa? Itu aturan lah. Aturan lah, aturan pemerintah demi kemaslahatan. Untuk apa? Melindungi diri ini, kemaslahatan. Siapa yang menetapkan aturan ini? Pemerintah. Ya wajib ditaati. Jadi siapa yang, ini contoh kecil, ini contoh kecil. Siapa yang naik motor pada jalur umum, ya maksudnya umum ya, maka tanpa, bukan perkara darurat maksud saya, pahami? Ya santai-santai naik motor ke kota, keliling. Itu apakah dia berdosa? Hah? Ya, enggak pakai helm. Dosa enggak? Ya jelas ya, dia menyalahi aturan pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah pemimpin kalian. Ketika berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin, umat taat. Ya, yang tidak boleh taati ketika bermaksud kepada Allah. Tapi ini kemaslahatan umat. Jangan dianggap remeh. Kadangkala, kenapa tidak pakai helm? Dia pakai sorban umpama. Tidak pakai helm. Oh, sorban akhirat. Enggak demikian. Kita wajib taati apa? Menjadi aturan pemerintah. Ya, jadi jemaah sekalian ini bisa dikiaskan kepada aturan apapun. Ya, ya, antum bisa kiaskan, taati. Ya, dengar dan taati. Ini ya solusi dari keluar dari perselisihan. Hendaknya kita berjamaah. Alaikum al-jamaah. Berjamaah bersama kaum muslimin, bersama pemimpin kaum muslimin. Meskipun kadangkala pendapat kita berbeda dengan ya pemimpin. Ya, karena demi kemaslahatan kaum muslimin ya. Paham maksud saya? Makanya jemaah sekalian, wajibnya kita mentaati ya pemerintah. Makanya jemaah sekalian ya, banyak orang yang enggak sabar ya dalam hal ini. Kayak tadi kaidah, meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, isbiru, kata Rasulullah SAW, bersabar. Bersabar. Ini kita belum dipukul punggung nih, belum ada apa-apa. Harta kita masih ada kok. Kok tidak sabaran? Ya, makanya orang yang tidak sabar, saya sampaikan jemaah sekalian, siapapun di antara kita, ini kaidah. Ya, ya, manista'ajala sayyi'ah. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka diharamkan untuk mendapatkannya. Contoh, ada seorang, dia mendapatkan harta warisan dari bapaknya. Secepatnya dia bunuh bapaknya supaya cepat dapat. Ya kan? Maka orang yang membunuh tidak ada warisan dia dapat. Difahami? Jadi segala sesuatu, saya ingatkan kaidah umum ini bisa dimasukkan kepada perkara dunia. Apapun segala sesuatu yang bukan pada saatnya, bukan pada tempatnya, terburu-buru kita tunggu, itu hasilnya menyakitkan itu. Hasilnya menyakitkan itu. Ya, contoh, anak muda, para remaja menyerahkan hatinya belum pada saatnya. Menyerahkan hatinya bukan pada tempatnya. Maka ujung-ujungnya pasti menyakitkan. Ya, ujungnya pasti menyakitkan. Demikian juga ketika kita mau makan, oke mandre,
Walau pula dek nih. Dia pada mana sunandre. Cedek pi. Tapi dia lep perangi. Nggak sabar kita. Akhirnya kita makan. Apa kira-kira terjadi? Mentah. Mencer ujung-ujungnya. Sabar. Tunggu sampai matang nasinya. Semua indah pada waktunya. Bersabar. Ini jemaah sekalian. Jangan terburu-buru. Makanya ini butuh kesabaran. Apapun itu, dalam hal keadaan apapun, bisa dikiaskan. Bersabar. Siapa yang mengambil sesuatu bukan pada saatnya, memberi sesuatu bukan pada saatnya, artinya apa? Bukan saatnya, itu akan hasilnya tidak baik. Hasilnya pasti tidak baik. Pasti jelek itu hasilnya. Contoh, yang meminum minuman khamar, topai di dunia, di akhirat tidak akan minum itu arak di surga. Ya kan? Orang berzina di dunia tidak akan mungkin dapat bidadari di surga. Jadi siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu yang di dunia belum saatnya, di akhirat tidak dapat. Begini aja mas sekalian, bisa dikeskan apapun dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Perkara dunia, jangan terburu-buru, sabar. Demikian juga dalam kondisi sekarang ini, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Tapi sampai kapan Ustaz kita bersabar? Tidak tahan. Kesabaran ada batasnya enggak? Ada batasnya kesabaran tidak? Katanya, ada batasnya kesabaran tidak? Tidak ada. Batas kesabaran tidak ada. Kalau orang sudah mengeluh, sudah keluar dari mulutnya, berarti tidak bisa menahan lagi kesabarannya, berarti tidak sabar. Yang namanya sabar, tahan lisan, tahan tangan, tahan anggota badan, seluruh tahan dari sesuatu hal-hal apa yang dibenci, yang tidak disukai, itu namanya sabar. Selama belum masih mulut ini masih kamit, udah tidak sabar. Musibah di atas musibah. Ya, musibah di atas musibah. Kalau orang tidak sabar, udah dapat dosa. Ya, kan wajib bersabar kan? Kesabaran adalah hukumnya wajib. Kalau tidak bersabar, dosa. Musibah di atas musibah. Bagaimana jemaah sekalian ya? Maka perhatikan baik-baik, ini jemaah sekalian bisa dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar dalam keadaan apapun, jangan terburu-buru. Cuma berdasarkan hadis Nabi, ada 2 perkara yang tidak bisa ditunda. Apa itu? Apa itu? Tidak boleh ditunda, harus dipercepat. Yang nikahkan seorang anak gadis yang sudah cukup umur. Itu kalau sudah cukup umur ya nikahkan. Kalau ada yang sukain udah nikahkan, jangan tunggu lagi. Yang kedua apa? Mempercepat jenazah. Ini ya. Yang katakan man ista'jala syai'a, barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Sabar. Ini jemaah sekalian ya. Ini perkara yang harus bersabar di atas ketaatan. Ya. Saya katakan tadi bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Hanya manusia itu berbeda-beda tingkat kesabarannya. Tapi kesabaran itu tidak ada batasnya. Hanya manusia berbeda-beda tingkat kesabarannya. Taib. Lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Alaikum bisami wa ta'ah, mendengar dan taat. Yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafau ar-rasyidin. Ya, berpegang teguh pada sunnahku. Sunnahnya apa maksud sunnah ini? Apakah lawan dari wajib? Apakah lawan dari wajib? Sunnah?
Ya. Apakah kalam dari wajib? Bukan ya. Sunnah maksudnya di sini adalah ya jalan hidup Rasulullah SAW. Ya, ya jalan hidupnya seluruh mencakup semua di dalamnya, akidah, pemahaman, manhaj, fikih, akhlak, muamalah, semua itu maksudnya sunnahnya di situ. Ya, berpegang teguh di atasnya, jangan lepas, jangan lepas. Nah, terus ditambah lagi wa sunnatul khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah SAW ada 4 di sini solusi kita keluar dari perselisihan supaya aman, supaya selamat. 1, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada pemerintah, mendengar dan taat. Yang ketiga, pegang teguh sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, sunnah khulafa'u ar-rasyidin. Ya, ar-rasyidun, ya. Tidak mungkin ini, antara dua ini tidak mungkin lepas. Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khalifah, tidak mungkin lepas. Ya, itu jaminan dari Rasulullah SAW. Ya, maka jemaah sekalian, kebalikannya, siapapun yang lepas dari perkara ini, maka pasti dia berada di atas apa? Perselisihan, perpecahan. Pasti berpecah. Pasti berpecah belah. Siapapun yang tidak berpegang teguh kepada 4 ini pasti berpecah belah. Pasti itu tidak mungkin bisa. Ya, kita lepaskan. Ini sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa para khalifah yang keempat? Khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat. Pertama dulu Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar, 3 Utsman, 4 Ali. Ini khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus berpegang teguh kepada sunnah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana caranya Ustaz? Ya, beramal seperti amalannya para sahabat, beragama seperti agamanya para sahabat. Ini mereka sudah meninggal. Di mana kita tahu? Ingat ya Mas sekalian bahwa seluruh amalan-amalan, ya, perkara ibadah, muamalah, akhlak, ya, dan seterusnya semua sudah dikumpulkan para ulama. Ya, berjilid-jilid kitab, berjilid-jilid buku dikumpulkan. Baik dari sisi akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, ya, semua itu sudah dikumpulkan ulama. Ya. Maka ini jemaah sekalian, tidak ada lagi celah, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada mereka. Maka jemaah sekalian, ini saya ingatkan bahwa dalam hal ini bukan kita lihat masalah fikih, masalah fikih ibadah, ini bukan yang diinginkan. Pahami? Ya? Ya, karena terkadang dalam memahami dalil yang datang dari Rasulullah SAW, para sahabat berbeda dalam memandang. Ya? Jelas ya? Dalam perkara fikih. Dipahami? Tapi perkara masalah akidah, para sahabat radhiyallahu anhum jamain tidak pernah berselisih, tidak pernah berbeda, tidak pernah sama sekali. Ya, tapi kalau persoalan fikih ini yang sering kali disalahpahami orang. Ya, sering kali dipahami orang. Kok para sahabat juga berbeda kok? Ya, perbedaan dalam masalah yang wajar. Ya, perbedaan dalam masalah tanawwu khalisallah, tidak mengapa. Sebagaimana para sahabat, ya, salah dalam hal memahami hadis Rasulullah SAW, jangan salat asar sampai Bani Quraidah. Ini ma'ruf kisahnya.
dua para sahabat berbeda dalam masalah memandang hadis ini. Dengan Rasulullah SAW tidak disalahkan. Tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam masalah perkara fikih. Pahami? Bukan tadi masalah kunut dengan tidaknya. Pahami? Ya, bukan masalah zir dengan jaharnya basmalah. Bukan masalah perkara yang demikian. Tapi perkara usul pokok. Kapan orang berbeda dalam masalah usul pokok, itu kan ujung-ujungnya pasti berselisih panjang lebar. Pokoknya ini yang banyak terjadi masalah di antara kaum muslimin, karena tidak merujuk kepada pemahaman apa yang dia pahami ya oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, pasti berselisih. Ya, terjadinya begitu banyak perpecahan karena mereka tidak merujuk kepada siapa? Pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Ya, pemahaman. Tidak mungkin. Ya, jadi jamaah sekalian ini, ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-sahabah. Ya, kita kembali kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, terjadinya perselisihan karena masing-masing mau memahami sesuai dengan pendapatnya, tidak mau mengembalikan kepada para sahabat. Tayyib, waktu kita terbatas kayaknya ini. Ya, jadi jemaah sekalian, ini bagaimana kita beragama sesuai dengan pemahamannya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka insya Allah kita akan berada di atas petunjuk, kita akan berada di atas dalil, karena hakikatnya apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, hakikatnya adalah pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Berarti mereka paling paham dibanding orang belakangan. Jadi jika ada pemahaman zaman sekarang, zaman milenial, ya, tidak pernah amalan dilakukan, amalan-amalan ibadah dikaitkan dengan ibadah, ya, dikaitkan dengan agama, tapi tidak pernah didapati petunjuknya dari sahabat Rasulullah SAW, atau bahkan lebih lagi dari Rasulullah SAW, maka sudah pasti amalan itu adalah modifikasi. Karena agama sudah sempurna, Islam ini sudah sempurna, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi dalam perkara ibadah. Sebagian yang pertama yang lalu, yang bisa dimodifikasi adalah perkara dunia, yang bisa diatur, yang bisa diperbaiki, diperbaharui, diupdate, ya, diupdate, yang bisa diupdate adalah perkara dunia. Agama tidak bisa diupdate karena sudah sempurna. Sebelum Rasulullah SAW meninggal, itu agama sudah disampaikan semuanya, nggak ada lagi yang kurang. Ya, semua sudah jelas. Ya, tidak Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, ya, semua sudah jelas disampaikan. Ya, semua sudah jelas, nggak ada yang tidak jelas. Maka, jadi jemaah sekalian, saya kembali kepada perkataan Imam Malik bahwa tidak akan baik akhir umat ini kecuali apa yang menjadikannya baik zaman dahulu. Apa itu? Adalah pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, mau cari aman di zaman sekarang, mau cari aman, nggak usah neko-neko, nggak usah banyak pusing. Kesimpulannya, ya, kita berhenti, kita amalkan, ya, sesuai dengan apa, ya, amalan para sahabat Rasulullah SAW.
dalilnya dari sisi akli, dari sisi nakli sudah jelas, ma'ruf, tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi itu ya mas kalian ya. Toyib, mungkin sampai di sini dulu karena waktu kita terbatas, masih ada materi. Setelah ini, ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Allah alam bisawab. Ya. Ini tentang tadi ketaatan kepada pemimpin. Ada yang berpendapat dengan hadis afdal jihadin kalimat hakim indah sultan dengan itu kayak demo atau apa, itu dia mengambil katanya di situ kalimatul haq, sultan, jihad yang paling afdal, mengatakan kebenaran pada pemimpin. Iya memang benar, dalilnya benar, sore hadisnya jelas, ya, mengatakan yang benar hatta kepada siapapun, ya, iya. Tapi kalau kepada pemimpin perkaranya berat, ya, apalagi atasan kita mengatakan dia benar, perkara berat, ya. Makanya Rasulullah mengatakan itulah jihad yang paling afdal itu. Tapi ini harus sesuai dengan hadis yang lainnya. Bagaimana cara menyampaikan? Apakah di depan umum? Ya, apakah di depan umum? Di mimbar-mimbar, bahkan di mimbar Jumat. Ya. Ya. Apa? Menggiring umat untuk membenci pemerintah, mengkritik pemerintah. Apakah ini dibenarkan secara syariat? Ya, tidak akan mungkin. Menasihati pemimpin ada aturannya. Ambil tangannya, berdua. Antum saja sendiri, jangan jauh-jauh kepada pemimpin. Jangan jauh-jauh kepada pemimpin. Antum sendiri ketika antum disebut kejelekan antum apa kira-kira? Enak enggak? Gimana kira-kira? Enak tidak? Ya? Pasti enggak enak kan? Disebut di depan mimbar pasti apalagi seorang pemimpin. Ya, enggak bisa. Ini bukan dalil untuk demo, bukan. Sekali lagi katakan bahwa demo tidak ada kamusnya dalam Islam. Sekali saya ingatkan. Ya. Demo mengerahkan massa tidak ada kamus dalam Islam, tidak ada. Tidak ada kamusnya. Jadi itu dalil jangan disalahpahami. Dalilnya benar. Tapi lihat bagaimana mengamalkannya dulu. Ya, apakah dengan mengerahkan massa? Tidak. Itu bukan jalan yang ditempuh oleh para ulama, para sahabat, bukan. Tapi bimbingan, ambil tangannya, nasihati berempat mata. Empat mata nasihati, ya, empat mata, berdua. Kalau diterima nasihat kita, walhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah sampaikan. Kewajiban kita lepas. Kita minta hak kita kepada siapa? Allah. Nah sini, jadi saya lihat ini itu bukan dalil bahwa bolehnya mengerahkan massa. Benar bahwa mengatakan yang benar itu adalah merupakan jihad yang agung, yang mulia. Benar, tapi ingat caranya gimana? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Apa Ustaz curhat merupakan menandakan orang itu tidak bersabar? Curhat. Apa kata Nabi Yusuf dan Nabi Musa? Nabi Ayub. Ketika tertimpa musibah, apa katanya? Dalam Al-Quran. Ya. Keluh kesahnya, sakitnya, itu kemana? Kepada siapa dia curhat?
kepada Allah. Curhat kepada Allah. Afdalnya mau curahkan isi hati jangan kepada orang. Kecuali kalau mau minta solusi, minta pendapat, insya Allah tidak mengapa kepada orang dipercaya, dimahami. Tapi kalau curhat apa yang kita alami, ya kita alami, baiknya kepada Allah. Makanya para ulama terdahulu banyak itu yang tidak mau ya menampakkan kesusahannya kepada orang lain. Tidak mau dia, disembunyikan, tidak mau curhat kepada yang lainnya, padahal dia butuh, tidak mau. Ya, makanya di jamaah sekalian curhat kepada Allah, keluh kesah kepada Allah. Amin. Apapun, kalau Allah yang mau tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, kecuali kalau mau minta ya masukan, solusi, minta nasihat, insya Allah tidak mengapa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada orang berkata kepada saya, itu kelompok atau kerja-kerja yang katanya sunnah atau salafi, mereka hanya ingin mengambil hadis, tidak mau mengambil dari ulama. Bagaimana menanggapi? Tayyib. Ini suatu tuduhan yang nggak benar ya, bahwa orang-orang yang kajian sunnah itu hanya mengambil dari hadis langsung, tidak mau mengambil dari ulama. Tidak demikian. Kita memahami hadis, memahami Al-Quran melalui para ulama. Melalui para ulama. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali bimbingan para alim ulama. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Makanya jamaah sekalian itu tuduhan yang enggak benar. Ya, enggak benar. Ya. Artinya apa? Karena kebanyakan di antara mereka memahami bahwa apalagi dalam masalah sisi fikih langsung ambil. Tidak demikian. Ya, tidak demikian ya. Bahwa kita belajar di atas bimbingan para ulama, dan para ulama sunnah, ya ulama salaf terdahulu, mereka punya guru, tidak langsung ambil, tidak punya guru. Ya, dan semua para ulama itu punya guru. Imam Bukhari ribuan gurunya, ya kan? Imam Ahmad siapa gurunya? Imam Syafi'i, ya kan? Ya, Imam Syafi'i siapa gurunya? Imam Malik. Tidak mungkin kita ambil sendiri-sendiri dalam memahami. Pasti ada. Ya, makanya saya katakan, siapa yang belajar masuk dalam Islam tanpa seorang guru, artinya memahami, belajar tanpa seorang guru, besar kemungkinan gurunya adalah syaitan. Syaitan. Maka kita butuh bimbingan seorang guru. Ya. Ya, innama ilmu bitta'allum. Ilmu itu diambil dengan apa? Mempelajari. Ya, belajar dulu di majelis. Ini ya. Jadi itulah anggapan yang keliru. Saya sendiri bimbingan banyak guru saya. Tidak mungkin saya sendiri-sendiri ambil pemahaman sendiri, ambil hadis, entah ya. Pasti butuh bimbingan. Ya, memahami hadis butuh bimbingan. Ya. Karena kalau tanpa bimbingan enggak mungkin kebanyakan tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari akhwat. Ada dari? Ada lagi? Ada yang di luar materi? Tafadhal. Ya. Terkait dengan taat pemerintah yang masalah pakai helm tadi. Ya. Dan tadi jika kita melanggar misalkan tidak memakai helm saat keluar rumah, saat berkendara, apakah termaksud saat kita hanya pergi sekitar beberapa meter saja dari rumah, misalkan pergi ke Alfamart
sekitar 20 meter atau 30 meter, tapi kita tidak menggunakan helm, apakah tetap berdosa atau bagaimana? Kalau menurut antum? Menurut antum? Apa perkara darurat atau tidak? Ini Jaiwa, saya sampaikan, jangan anggap remeh aturan yang seperti gini. Kadangkala kita anggap remeh ini kita langgar, akan melangkah ke pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Itu maksud saya, bahwa ahsannya kita nggak melanggar. Sampai-sampai ada teman saya mau belajar naik motor, tapi nggak punya SIM. Telepon polisi, Pak, boleh saya belajar naik motor di tengah jalan? Saya belum punya SIM. Oh, nggak boleh, jangan, nggak boleh. Yang boleh jalan raya itu yang punya SIM, sudah SIM mengemudi. Iya, makanya dia naik motor, ya apa, belajar naik motor di lapangan. Dia telepon sebelum dapat SIM. Makanya ahsannya ya, belajarlah sedikit-sedikit apa yang kita anggap remeh peraturan kita taati. Kadangkala kita anggap remeh itu merembet ke persoalan-persoalan. Contoh kecil, seorang anggap remeh masalah, bukan masalah ini pelanggaran ya, salat sunnah, tinggalkan salat sunnah, sedikit-sedikit tinggalkan. Ya, hanya tersisa salat sunnah subuh. Ya tak? Sedikit-sedikit udah sedikit-sedikit udah. Lama-lama udah tinggalkan salat 5 waktunya. Jangan anggap remeh. Jadi saya katakan persoalan sepele jangan dianggap remeh. Karena itu kan merembet kepada yang besar. Allahu a'lam bishawab. Jadi ya jamaah sekalian, sebagai kesimpulan untuk hari ini materi kita, hendaklah kita bersabar atas segala fitnah apa yang terjadi di zaman ini, apalagi akhir zaman ini. Hendaklah kita betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, karena siapapun yang melenceng darinya pasti akan banyak menimbulkan permasalahan, banyak menimbulkan perpecahan. Solusi keluar dari permasalahan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat kepada pemerintah. Siapa pemerintah? Pemimpin yang sah di negeri ini. Negeri kita, negeri Islam atau negeri kafir? Negeri Islam, bukan negeri kafir. Negeri Islam. Ya, Masya Allah, azan terdengar di mana-mana. Negeri kafir nggak ada azan dah. Ya dah, salat Masya Allah. Ya, ini Islam, bukan negeri kafir. Ya, pemerintah kita Islam dah, taati, dengar dan taat. Ya, apapun itu, solusi ya adalah al-jamaah, bersama kaum muslimin. Apa? Dalam masalah apa? Jamaah, jihad. Ya, jihad itu bersama pemerintah, berjuang, berperang di jalan Allah, itu harus bersama pemerintah. Jelas ini? Ya, jihad tidak sah kalau kelompok, kalau organisasi, tidak sah. Orang mau pergi jihad di Palestina atas nama kelompok, tidak sah jihad itu. Tidak sah jihad itu. Jihad itu harus dibawa pemerintah yang sah. Itu di buku fikih itu jelas. Ya, ahkamul jihad jelas itu. Ya. Terus bersama pemerintah dalam hal ini apa? Masalah pandemi ini ya ikhwan. Pemerintah. Ya, masa pandemi bersama kaum muslimin. Ya, terus apa lagi? Perkara salat Jumat urusan pemerintah enggak? Pemerintah. Aid pemerintah. Haji pemerintah. Puasa pemerintah. Jelas kita bersatu di atasnya. Jangan pernah berselisih dalam perkara masalah umum. Meskipun kadang-kala berselisih paham ki, tetap
sabar. Contoh umpama penentang hilal. Ada orang yang melihat hilal, tapi pemerintah belum menetapkan. Apa ini kira-kira? Ikuti pemerintah demi persatuan kaum muslimin. Dari sini itu keharusan. Ini jamaah sekalian. Jadi agama ini datang untuk menyatukan umat, bukan untuk membuat pecah belah. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, wahai sekalian, dengar dan taat dan pegang teguh sunnah, jangan lepaskan sunnah. Ya, Tayyib, saya kira cukup untuk ini, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, Allah dan Rasulnya berbuat sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.